Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini coba dipelajari sendiri ya, contoh 14. Ya. Dari perhitungan yang sudah saya jelaskan ini tadi, ya, tolong dipelajari untuk yang contoh 4, 13. Karena ini ada 2 kawat. Ya. Ada 2 kawat, itu kan berarti fluksnya ada 2. Nah, kita mau menjumlahkan atau mengurangkan itu tergantung pada arah B yang dihasilkan oleh ini, oleh kawat pertama sama kedua. Kalau B-nya itu searah, itu fluksnya dijumlahkan. Kalau B-nya berlawan arah, fluksnya nanti dikurangkan. Nah, itu apa? Flux kan B dot A, maka flux itu adalah besaran skalar ya. Hasil dari perkalian titik kan skalar. Nah, itu tinggal menjumlahkan B-nya. Kalau B-nya searah, maka dijumlahkan. Kalau ini kira-kira apa? B1 masuk ke dalam. Kalau B2 gimana arahnya? Apa, masuk papan tulis atau keluar? Ya, masuk, sama-sama masuknya sehingga flux totalnya itu. Nah, ini dijumlahkan ya. Ini kan dijumlahkan ini. Nah, ini karena B-nya sama-sama masuk ke papan tulis. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bab 5. Pelan-pelan saja, kita kan masih ada 6 pertemuan ya, masih lama. Ya, 6 pertemuan kan ya. Karena kita kuliah sampai minggu 14, ini kan minggu ke-11, jadi ada 2, 3, 4. Ada 3 minggu, 3 minggu kali 2 pertemuan, 6 pertemuan. Ini kita masuk ke GGL induksi sekarang. Jadi inti dari GGL induksi ini merupakan laporan dari penemuan itu, eksperimen yang dilakukan oleh Faraday. Dari eksperimen itu diketahui bahwa kelistrikan bisa dihasilkan dari kemagnetan. Nah, kemagnetan yang bagaimana itu yang akan kita pelajari. Ya. Jadi yang jelas kalau kita punya magnet itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, itu yang kita pelajari pada bab 5. Nah, kalau di gambar ini kan timbulnya GGL induksi. Nah, disebut GGL induksi, GGL kan gaya gerak listrik. Kalau di bahasa Inggrisnya itu EMF, electromotive force. Nah, ini adalah GGL induksi, ya. GGL induksi. Nah, ini supaya lebih jelas, ini nanti saya tampilkan simulasinya. Bentar ya. Saya tampilkan simulasinya. Bentar, tunggu. Tunggu sebentar. Ada coretannya ya. Ini saya hapus dulu. Ini speknya pakai spidol yang besar, mudah-mudahan bawah. Nah, ini
saya ambilkan dari simulasi yang di alamatnya itu di fed.colorado.edu. Ini Anda bisa membuka sendiri juga. Nah, ini lebih mudah kita membayangkan bagaimana cara memperoleh listrik dari sifat kemagnetan. Ini saya nyalakan dulu yang voltmeter sama garis gaya. Nah, ini kan ada garis gaya. Nah, di sini kita tahu kalau bentar. Nah, bentar. Ini mouse-nya mana sebentar ya. Nah, ini. Jadi ini kan ada beberapa variabel pada percobaannya. Ini batang magnet utara selatan. Ya. Kemudian ada gumparan di sini. Ini kan gumparan ya, atau solenoid ya, gumparan. Dan kemudian kedua ujung dari gumparan ini dihubungkan ke voltmeter yang sangat sensitif ya, atau galvanometer, dan juga dihubungkan ke itu dihubungkan ke lampu. Nah, coba ini kalau kita gerakkan magnetnya, nah, ini kan di sekitar magnet ada medan magnet atau garis gaya magnet. Kalau kemarin flux itu definisinya apa? Jumlah garis gaya magnet ya. Jumlah garis gaya magnet yang menembus suatu permukaan. Nah, ini permukaannya adalah ini, koilnya. Koilnya itu adalah permukaan. Nah, ini luasannya di sini. Nah, ini coba kita lihat apa yang bisa jadi di sini ya. Nah, ini saya masukkan ke ini soalnya. Nah, ini baru bisa nih mouse-nya. Nah, kan? Ini kalau saya gerakkan ke kiri, nah ini kan ada apa? Ada listrik kan ya? Ada listrik yang terjadi. Tapi ketika berhenti itu tidak ada lagi. Jadi listriknya nol. Nah, ini kalau saya tarik, ada lagi ya kan? Nah, itu kira-kira bagi cara memperoleh listrik itu harus diapakan di situ? Ya, digerakkan gini. Nah, ketika kita menggerakkan ke kanan dan kiri, seperti ini ya, itu sebenarnya secara matematis dari persamaan flux medan magnet itu ada perubahan apa di situ berarti? Kalau kita menggerakkan kanan kiri ada perubahan apa di situ? Apa yang offline? Yang online bagaimana? Ada perubahan apa? Kalau kita menggerakkan ke kanan dan ke kiri itu ada perubahan apa sebetulnya? Nah, ya, jadi kalau ini magnet digerakkan kiri kanan itu sebenarnya ada perubahan apa di situ? Perubahan apa ya? Jadi kalau kita perhatikan ada perubahan apa? Luasannya tetap ya, luasan tetap. Kalau ke kanan dan ke kiri maka tetanya tetap. Kalau kita lihat persamaan flux saja kan, tadi kita intinya itu kan melihat ini
Entar ini mouse-nya saya matikan supaya enggak gerak-gerak. Mudah-mudahan bisa terlihat ini. Nah, coba kalau kita lihat, karena kalau kita melihat sendiri-sendiri BA dan theta, kita tidak bisa menganalisa lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat ke fluxnya, flux adalah BA cos theta. Ini bentar saya nggak jelas ya. Ini saya pindah ke bawah, soalnya ada kena cahaya itu. Di sini aja. Flux ini adalah BA cos theta. Kelihatan ya, walaupun itu. Nah, BA cos theta, kita lihat ketika kita menggerakkan ke kanan ke kiri, itu kalau kita lihat B-nya kita tidak akan nampak, tidak bisa menganalisa lebih lanjut. Tapi kalau kita pakai flux dan kita tahu bahwa flux itu adalah definisi adalah jumlah garis gaya magnet yang menembus permukaan A. Ya. Ketika kita menggerakkan ke kiri dan ke kanan, itu kan jumlah garis gayanya berubah. Ya. Sehingga fluxnya itu juga ada perubahan itu. Nah, kalau kita lihat di sini, seperti tadi kan kita tahu ya, kalau apa dari persamaan Biot-Savart ya, medan magnet yang ditimbulkan oleh benda bermagnet itu kan tergantung jarak juga ya, jarak. Nih coba saya perlihatkan, benar apa enggak ini? Itu yang sudah pernah saya turunkan, ya. Yang saya sudah turunkan kalau ada batang ini ya. Nah, coba dibuka lagi supaya lebih pasti ya. Jadi kalau ada batang sini, nah B di sini, yang sesumbu ini kan tentunya sebagai fungsi jarak, semakin jauh dari magnet maka medan magnetnya semakin lemah. Nah di sini ketika B di sini kan lemah B-nya, kita lihat B jumlah garis gaya magnet yang menembus ini, kalau magnet jauh kan masih lemah. Nah, kita dekatkan ada perubahan ya. Berarti perubahan apa? Perubahan medan magnet. Ya. Sehingga kelistrikan GGL yang terjadi ini dari hukum Faraday ya. Itu adalah adanya perubahan ini, ada DDT. DDT ini kalau secara matematis ini adalah laju. Ya. Namanya laju. Jadi laju perubahan apa itu? Di situ nggak kelihatan ya. Ini adalah laju. Jadi sekarang saya tulis sini aja, E sama dengan minus, ini kelihatan enggak itu? dt dari flux. Nah, kalau ada beberapa lilitan minus n. Ini saya lupa nggak bawa pencahayaan sendiri, jadi nggak seberapa, kalau dari online nggak seberapa jelas. Nah, itu dari hukum Faraday. Jadi kita bisa memperoleh apa? Memperoleh listrik dengan mengubah-ubah apa itu? Flux ya. Nah, perubahan flux bisa dicapai dengan mengubah B, mengubah A atau mengubah theta.
Dan minus di sini, tanda minus ini dari hukum Lenz. Kalau ini kan Faraday ya, hukum Faraday. Karena arahnya itu kan nanti yang dihasilkan berlawanan, ya, sehingga hukum Lenz mengkoreksi arah dari GGL. Nah, makanya itu ada hukum Lenz. Kemudian kalau ada dua seperti ini, nah ada dua seperti ini, kira-kira listrik yang dihasilkan lebih besar yang mana maksimalnya itu? Atas atau bawah? Yang atas atau bawah? Nah, ini kalau kita gerakkan dengan kecepatan yang sama, dengan magnitudo yang sama, ya, nanti listrik yang dihasilkan apa? Besar mana? Besar mana dari persamaan ini? Kan N jumlah lilitan. Semakin besar jumlah lilitan, maka apa itu? Nah ya, berarti semakin besar ya. Nah ini jumlah lilitan yang banyak yang mana? Yang bawah ya. Jadi listrik yang dihasilkan itu akan lebih besar yang bawah. Ini enggak keluar. Ini harus saya ubah ke sini ya. Bentar. Nah ini kalau yang atas ini kan maksimal mungkin dengan kira-kira dengan kecepatan yang sama ya, ini yang dihasilkan. Nah ini ya. Tapi kalau kita masukkan yang bawah, karena jumlah lilitannya lebih besar dengan kecepatan yang sama ya, kan listriknya lebih besar. Ya. Nah. Kalau ini diputar, ini juga bisa kita letakkan sini ya. Kan tadi apa? Tadi kan jumlah garis gaya kan bisa kita peroleh dengan ini, menukar ini. Ini sumbu, kok sumbu apa? Kutub utara selatannya kita tekan bolak-balik. Nah, ini bisa. Atau diputar, magnetnya yang diputar itu juga bisa timbul medan, timbul listrik. Nah, seperti ini. Apalagi taruh dalam ya. Taruh dalam kemudian magnetnya diputar-putar ya. Kan arah medannya juga berubah. Nah, ini jumlah garis gaya tetap, tapi apa yang berubah dari sini? Coba ada yang tahu? Apa? Arah, bukan arah, tapi apa? Ini. Nah, ini ya. Theta itu kan sudut antara B dan A. Ya. Sehingga kalau ini kita bolak-balik 0 sampai 360, maka yang berubah itu kan A-nya. A-nya itu kan ya memutar. Nah, sehingga seperti ini hasilnya. Nah, cuma itu nggak bisa berputar, langsung tertukar ya. Per 180. Tapi ya gambarnya seperti ini. Besar juga ya. Nah, ada yang ditanyakan yang dari online? Silakan. Jadi kalau kita ya melihat di buku Anda, ya, ini kita sudah mempelajari yang ini, ya. Oh maaf, keliru lagi. Ya. Bukan di sini, ya, di sini. Tutup. Oh ini keliru.
Nah ini kok hilang ya itunya apa setting kameranya itu bisa 6 ya. Nah kita sedang mempelajari yang ini ya hukum Faraday. Yang kita peroleh tadi kan ini minus N. Nah sekarang yang lain ya, bentuk yang lain. Saya ambilkan dari slide saya. Mungkin sudah, sebentar, saya letakkan dulu di sini, ini belum ada. Saya letakkan sini aja sebentar. Ini bentar ya, saya letakkan materi slide saya dulu. EMF. Papan tulis. Nah ini masih di sini ya. Yang di rumah, nah ini kelihatan. Jadi yang di classroom sudah saya tambahkan ya ini ya. Ini ada materi EMF. Ini coba saya buka. Caranya menghapus. Nah ini saya besarkan aja. Bentar saya hapus dulu. Nah sekarang lanjutkan. Jadi dari hukum Faraday, nah ini yang penting, GGL bisa terjadi atau kita peroleh dengan mengubah-ubah B, mengubah A atau theta, atau kombinasi dari B, A, dan theta. Ini perlu ditambahkan N ya ini ya, kalau ada lilitan. Nah sekarang seperti ini kita juga bisa memperoleh itu, kelistrikan. Ketika batang ini kita gerakkan ke kiri dan ke kanan. Kita gerakkan ke kiri dan ke kanan. Ya, dari sini ini ada konduktor. Konduktor yang atas sama bawah. Itu konduktornya statis yang itu ya. Kemudian ada yang dinamis, bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, yang ini. Ini ke kiri dan ke kanan. Sebentar, jadi transparan. Ini, bentar, filternya saya ubah dulu supaya
Bisa minta tolong berdiri situ dulu, Mas. Di apa supaya kelihatan, supaya nggak transparan badan. Nah, sini aja. Ya. Nah, cukup. Nah, jadi model sebentar. Ya, cukup. Soalnya nggak pakai green screen itu apa, agak susah. Ya segitu aja apa. Sudah, masih. Ya. Nah, Pak, bahkan tulis nggak bisa sempurna. Nah, ini sekarang seperti ini. Ketika yang ini bergerak ke kiri dan ke kanan, ya, itu apa? Ada listrik yang terjadi. Berarti dari situ ada perubahan flux. Nah, perubahan fluxnya itu disebabkan apa kira-kira? Yang online apa? Di sini perubahan fluxnya itu apa? Disebabkan apa? Kalau kita bergerak apa konduktornya ini digerakkan ke kiri dan kanan itu ada listrik yang terjadi. Nah, itu berarti ada perubahan apa di situ? Dari persamaannya itu tadi kan ini kan B A, kalau ada N ya N, tapi BA cos theta. Nah, dalam hal ini ada perubahan apa di situ? Kalau B-nya kan tetap ini arahnya masuk ke papan tulis. Arah B ini masuk ke papan tulis ya. Uniform. Uniform semua sama B-nya. Karena depan ada magnet, belakang magnet. Itu berarti ada apa? B yang konstan atau B yang serba sama. Nah, itu bisa dihasilkan dari perubahan apa di sini? BA atau kayak T? Coba yang mana? Atau kombinasi atau apa? Yang online bagaimana? Ada perubahan apa? Ini siapa aja ya? Kalau nggak open ini nggak hafal-hafal. Muhammad Syarif bisa menebak ketika ini bergerak ke kiri dan ke kanan itu ada perubahan apa di sini? Kok bisa listriknya timbul? Apa kira-kira? BA atau theta? A. A bisa berubah karena apa? Ketika ini ke kiri, A-nya sempit atau makin sempit? Ya, ada perubahan A di situ ya. Jadi ada perubahan luas penampang. Jadi A itu kan luas penampang yang ditembus oleh garis gaya magnet. Jadi kalau luas penampangnya semakin sempit, itu artinya garis gaya magnet semakin sedikit. Kemudian kalau digerakkan, berarti kan ada perubahan flux. Nah, itu ada perubahan flux. Perubahan fluxnya disebabkan oleh perubahan ini, medan perubahan ini apa? A. Ya. Nah, sehingga dari hukum Faraday, A itu kan ini, A itu adalah kalau ini L, ya. Kalau ini L maka ini adalah X. Itu kelihatan enggak itu? Bentar apa saya perbesar ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini kan X, ini adalah L. Kalau ini digerakkan ke kiri, maka luas penampangnya kan berubah. Nah, itu. Ya kan? Sehingga apa di sini bisa saya tuliskan ada annotation apa enggak ini ya? Annotationnya mana ini? Sebentar. Nah, ini saya gambarkan di whiteboard aja.
Ini tadi sudah saya nambah. Ya. Sekarang saya gambar di whiteboard. Ini yang merupakan konduktor atas, konduktor bawah. Ini dihubungkan dengan resistor. Ini konduktor yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada medan magnet serba sama yang menembus ini. Walaupun B-nya itu sampai ke kanan, tapi yang dinamakan A itu yang ini ya. Ini adalah A. Nah, kalau ini L, maka ini X. Ya, ini misalnya X. Oh, sama ya. Ini misalnya X ya. Ini X. Panjangnya adalah X. Maka A itu dinyatakan dalam L kali X. Dan kalau kita masukkan ke apa? Ke persamaan apa itu ya? Flux. Maka ini kan B L X cos 0 ya, searah. Nah, maka kita bisa, karena kita bergerak X-nya berubah-ubah ya. Kalau ini apa dinyatakan dalam D flux, maaf, X GGL yaitu minus apa? Minus N-nya kan 1 ya. Berarti D B L X DT ya. Ini sama enggak ini? Dan ini saya kecilkan ya. LX. Nah. Maka yang konstan dikeluarkan dari diferensial minus apa B L ini apa DX DT. Ini jangan lupa membacanya itu DX DT, bukan DX per DT karena ini bukan pembagian. Dan kalau membaca ini apa membacanya? Apa? Apa membacanya? Kan bukan kuadrat ini. Ini adalah diferensial order 2. Membacanya adalah D2X DT2 langsung ya. Ini D2X DT2 membacanya ya, jangan lupa. Nah, ini yang bacanya adalah DX DT. DX DT kan laju, ini kan laju ini. Nah, ini sekali lagi ini saya lingkari yang ini ya. DT ini adalah laju. Laju perubahan jarak terhadap waktu. Ini kan X, berarti laju perubahan jarak. Nah, ini berarti apa? DX DT sama dengan apa? Masih ingat? Apa DX DT? Apa masih ingat DXDT itu apa ya? Nah, ini yang kalau kuliah online ya. Kecepatan, Pak. Ya, kecepatan ya. Nah, ini adalah kecepatan min BL kali V. Nah, tuh. Nah, ada yang tanyakan? Ini ada kuesioner ya. Kuesioner kalau ada yang ikut offline lagi, katanya dipersilahkan. Ya, kalau teman-temannya mau ikut, tapi kalau mau di rumah ya nggak apa-apa. Kalau masih takut. Ya, ini saya simpan dulu sebentar. Nah, oke, sebentar ini saya stop share. Ini jelas ya, ini tinggal BLV.
stop share. Nah, misalnya sini cuma satu temanmu saya cuma satu ya. Visi. Oh, enggak ada ya. Ada temannya itu. Untungnya AS-nya enggak hibrid ya. Untungnya AS-nya enggak hibrid. Nah, sini pucetnya nanti. Nah, ini yang itu kasus berikutnya. Nah, ini selanjutnya ya, sebentar. Selanjutnya, ini ketika ada batang seperti ini, bergerak, berputar. Bergerak, berputar. Ini bisa kita ambil dari yang persamaan atasnya. Kita ambil persamaan atasnya. Kalau di buku ada minnya apa enggak ya? Bentar. Ya, min BLV. Ya. Ini bergerak, berputar. Nah, kalau tadi kan bergerak translasi, sekarang rotasi. Nah, ini karena bergerak rotasi kita bisa mengadopsi dari persamaan yang atas sini, ya. BLV kita terapkan di gerak yang berputar. Bentar, saya besarkan dulu. Nah, ini. Jadi, ini kelihatan ya, ini ya. Kelihatan jelas. Kelihatan ya. Nah, ini tadi kan kalau rotasi E sama dengan BLV ya. BLV. Nah, sekarang kalau gerak rotasi maka V-nya itu adalah omega R. Kita terapkan di sini. Ya, kita terapkan di sini. Nah, kita terapkan ini nggak bisa dicoret-coret ya ini. Maka V-nya kita ubah menjadi omega R. Kemudian L-nya itu kita, karena L-nya itu ini kan ya, elemen kecil. Karena dari persamaan E sama dengan BLV, kalau nggak nulis susah. Samaan ini dari E sama dengan minus B LV. Nah, L-nya di sini dirupakan dari pada elemen kecil E min B L B. Ya. Nah, L-nya itu karena sekarang bergerak melingkar, dan kalau bergerak melingkar itu ya, kalau ada gerak melingkar pada batang ya, batang bergerak melingkar ini pusat sumbunya. Nah, masing-masing titik ini kan kecepatannya tidak sama, V sendiri-sendiri, V1 ini V2, kecepatan tangensialnya yang beda. Nah, oleh karena itu kita ambil elemen kecil ini, elemen kecilnya ini,
Ya, ini kita ambil elemen kecil. Nah, di sini yang kecepatannya itu adalah V. Nah, kecepatannya V. Kemudian elemen kecilnya ini adalah DL. Jadi DL saja yang kecepatannya V. Kalau di sini DR ya, ini DR. Nah, ini. Jadi satu DR itu kecepatannya V. Nah, sekarang GGL yang ditimbulkan oleh semua partikel yang menyusun menyusun batang itu kan benda pejal ya. Seperti di bab 5 fisika 1 kalau benda pejal kan terdiri atas banyak partikel. Nah, GGL yang ditimbulkan oleh semua partikel yang bergerak itu dengan kecepatan tangensial sendiri-sendiri, ya kan? Itu adalah ini, setengah B omega L kuadrat dengan substitusi V omega R. Ya. Sehingga B dikeluarkan dari integral karena konstan, omega dikeluarkan karena konstan ya. Kalau berputar kan omeganya sama. Sehingga integralnya tinggal integral V apa? Integral V kok V R dr, integral R dr. Karena V-nya kan sudah diganti omega R. Jadi V-nya ini kan omega R. Maka integralnya tinggal integral L dr, sehingga hasilnya ini coba sendiri, ini gampang ya. Ini adalah setengah B omega R kuadrat. L kuadrat, karena integralnya apa? Integralnya batasnya dari apa? Dari 0 sampai L. Ya. 0 sampai L, nggak kelihatan ya. 0 sampai L integralnya. Sehingga integralnya adalah, hasilnya adalah setengah B omega L kuadrat. Ada yang tanyakan? Nah, ini bentar, ini saya buka aja di PDF ya, supaya gampang. Nah, saya buka PDF-nya. Nah, coba bukanya di sini ya. Coba pakai ini ya. Bukanya pakai, oh, ada belum install reader ya. Ya nggak apa-apa. Ini saya copy. Bentar ya. Ini masih itu ya. Saya online enggak ya? Katanya kok enggak ada internet. Yang online masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, masih. Saya kira putus. Di sini kok no internet soalnya. Apa pakai jaringan itu ya? Tidak. Kayak kabel soalnya ini. Yang penting masih online. Karena whiteboard-nya enggak jalan.
Jangan soalnya kayak apa ini. Ntar saya taruh Word aja. Ini soal yang tadi. Nah, ini ada soal. Sudah saya share PDF Word-nya. Draw enggak ada pakai ini. Draw. Oke, pakai ini aja. Nah, ini ada soal seperti ini. Sebuah koil berbentuk bujur sangkar dengan sisi ini ada berarti A-nya ya. A sama dengan, jangan lupa itu sentimeter harus jadikan meter. Bujur sangkar berarti 18 kali 10 pangkat min 2 ini kan kuadrat ya. PR kuadrat. Oh maaf, ini kan bujur sangkar ya. Berarti ini langsung dikuadratkan ya. Sisi kali sisi. Meter kuadrat. Itu oleh kawat sebanyak 200 kali, berarti N 200. Kemudian resistansi total kawat ini adalah 2 ohm. Medan magnet diarahkan tegak lurus dengan penampang koil. Sehingga kalau tegak lurus ya, koil seperti ini, medan magnetnya itu tegak lurus. Ini kan tetanya 0, karena teta itu adalah sutradara normal bidang ini kan normal. Normal bidang dan B-nya ini yang ini. Kan sama arahnya, sehingga tetanya adalah 0. Kemudian medan magnetnya berubah dari 0. Jadi ini B pada saat 0 itu 0, kemudian berubah menjadi B pada saat 0,8, B-nya menjadi 0,5 Weber per meter persegi. Tentukan GGL. Nah, GGL-nya ini kan berarti ini seperti menghitung itu apa? Langsung aja ini kan minus N. Ini apa? A ya. D flux DT ya. Ini supaya enggak bingung tulis saja. Ini minus N, D-nya adalah BA cos 0. Ini kalau kita tulis bertahap. Karena hanya ada 2 keadaan, ini bisa kita tulis, ini min N, A-nya saya keluarkan dari diferensial karena konstan. Kemudian ini adalah, ini yang perubahannya langsung B 0,8 dikurangi B awal. Dibagi DT-nya, DT-nya adalah 0 sampai 0,8 ya. Jadi seperti ini kan tulisnya. Nah ini kamu akan diselesaikan sendiri. B 0,8 tadi itu berapa? 0,5 ya. Ada yang tanyakan yang online? Ini saya selesaikan satu soal lagi. Nanti hari apa? Selasa. Selasa kalau nggak asistensi itu ya seperti tugas, kalau nggak kuis tapi ya open book. Jadi di rumah kamu nanti ya. Di rumah tapi ada 2 soal. Soal
bab 41, soal bab 5 yang sampai sini 1. Nah, jadi ada 2 soal aja, tapi waktunya singkat. Nah, itu yang sudah pernah saya berikan semua, ya tinggal menulis detail. Jadi nggak bisa bolak-balik. Itu ngerjakannya 1 selesai langsung kedua, waktunya singkat. Ini bentar ya. Ini nomor 1. Ini saya selesaikan nomor 2 sekalian. Sudah saya hilangkan. Ini saya hilangkan. Sekarang nomor 2. Nah, ini saya selesaikan dengan cepat. Tolong diperhatikan betul-betul. Nah, ini pakai ini ya. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya. Ini yang saya share sudah, belum saya share ya. Anda kelihatan apa di sini? Betul enggak ini, nanti keliru. Yang online kelihatan apa? Soal nomor 2 apa enggak? Iya Pak, soal nomor 2. Ya, betul. Keliru. Nah, sekarang soal nomor 2 itu jadi harus dipahami betul soal-soal itu. Jadi kalau kita baca ada solenida panjang. Ini solenida panjang ya. Mempunyai 200 litan per sentimeter. Nah, jangan lupa yang bawah diganti meter. Ya. Ini diganti meter. Nah, ini ada benda lain ternyata. Di tengahnya diletakkan koil. Jadi di tengah dari solenida ada koil. Diameternya ini jangan lupa ini ganti meter. Lilitannya 100. Arus solenoida. Ini arus solenoida yang luar tadi, bukan yang koil dalam ya. Berubah terhadap waktu. Jadi arusnya berubah terhadap waktu ini. Dengan persamaan ini. Tentukan GGL pada koil ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada koil panjang, yaitu panjangnya jauh lebih besar daripada jari-jari, maka ada medan magnet yang lurus. Nah, ada medan magnet sini, ini adalah medan magnet. Dan ini adalah arusnya. Jadi kalau arusnya itu 3T plus 3T kuadrat, maka B-nya kan juga itu. B-nya juga sebagai fungsi waktu ya. Ya kan, harusnya sebagai fungsi waktu, maka B di sini juga fungsi waktu. Nah, kebetulan di tengahnya ini diberi apa tadi? Koil. Ini ada koil ini ya. Koil yang di sini. Jadi enggak panjang koilnya. Nah, ini koilnya. Nah, ada koil. Berarti ada luas penampang di sini kan? Ada luas penampang dikenai B. Nah, B-nya itu yang berubah terhadap waktu juga, karena I-nya berubah terhadap waktu. Sehingga ada perubahan B di dalam koil. Maka koil itu kan terjadi apa? Seperti tadi, terjadi GGL. Ya kan? Karena di sini koil ini ditembus oleh B. Sementara B-nya itu berubah-ubah terhadap waktu. Sehingga pada koil ini terjadi GGL. Nah, pada koil ini terjadi GGL karena B-nya sebagai fungsi waktu. B berubah kan berarti flux berubah, ya, terjadi GGL.
Nah, ini ceritanya seperti itu. Jadi GGL pada koil untuk T4. Jadi ini harus tahu GGL sebagai fungsi waktunya bagaimana. Dari persamaan E sama dengan min N. Ini GGL. Saya simbolkan ini adalah indeks 1. Indeks 1 itu solenoid. Ini adalah indeks 2, koil. Berarti ini GGL pada koil, yaitu 2. Maka lilitan di sini adalah lilitan punyanya koil. Ya. Kemudian ini D, flux DT. Ini saya detailkan lagi, minus N2. Ini adalah BA cos theta. Ini saya anggap searah, memang searah ya. Jadi tetanya sama dengan 0. Theta B dengan luas penampang ini ya. Theta antara B1, ini kan B1 artinya yang ini yang menyebabkan 1 kan. Ya. Sudut antara B dengan A. A-nya itu A coil. Nah, ini sebenarnya A2 ini ya. Nah, ini berarti ini B1 karena B-nya disebabkan oleh yang ini, yang solenoid. Solenoid kan nomornya 1. Dikalikan A. A-nya adalah A yang 2. Ya. Ini adalah DT. Nah, substitusi B1-nya, B1 sebagai fungsi T ya, karena I-nya tadi fungsi T, ini kan adalah mu 0. N per itu, ya, N per L. Ya kan, atau N kecil ya. Ini N1, ini adalah I1. Jangan lupa N1-nya adalah N besar dibagi L, solenoid. Ini 1, yang ini ya, yang 200 ini. Jangan lupa ini mengubah menjadi meter. Nah, ini sudah ketemu. Silakan dilengkapi ya. Ini substitusi ke sini. Nah, A2-nya kan bisa keluar. A2 itu berapa A2 di sini? A2 itu adalah luas dari koil. Ini kita diameter. Berarti adalah ini kalau jari-jarinya kan 1 cm. Ya, 1 cm. Berarti 0,01. Maka A2-nya adalah pi kalikan ini apa ya? Oh ya, ini kan lingkaran ya diameter ya. Pi kali 0,01 kuadrat. Ya kan? PR kuadrat kan R-nya kan setengah dari 2 ini. Ya. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan? Nanti jangan kalau saya lupa nanti tolong diingatkan ya, nempelkan ini tadi ya, rekamannya ya. Rekamannya sama mungkin ya Selasa itu dulu aja yang ngerjakan itu kuis tapi open ya. Apa itu nanti 2 soal aja, supaya cepat ngoreksinya. Dan kemudian hari Kamisnya insya Allah kita offline lagi di sini ya, hybrid lagi di sini. Dan berikutnya baru asisten kemungkinan ya, asisten. Baik, terima kasih atas kedatangannya yang offline maupun yang online ya. Oke, sehat semuanya. Ya. Nanti minggu depan waktu saya ngajar, nanti saya ambilkan contoh-contoh soal dari buku. Ya. Dari buku. Nanti kalau ada kisi-kisi saya sampaikan di classroom untuk yang tugas besok ya. Mengerjakan nomor berapa itu nanti saya berikan. Yang jelas materinya itu bab 4 sama yang bab 5 tapi sampai di sini. Induktansi timbal balik sama induktansi self induktans itu apa itu? Induktasi diri itu belum. Nanti setelah yang kuis itu. Ya. Baik, terima kasih sampai sini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Pak Lila. Baik, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. sama. Rumahmu mana?